Ada sejumlah aktivis yang ditangkap. Kita melihat tadi gambarannya, Del Pedro mewakili, ada beberapa orang, 6 orang. Polisi menetapkan 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka. Keduanya terjerat pasal pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Yang terhormat kepada dosen pembimbing dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Rika Kartika SIP MSI. Di sini saya akan membawakan tentang kriminalisasi aktivis. Kriminalisasi aktivis adalah penggunaan hukum pidana untuk membungkam, menekan, atau menghentikan aktivitas kritik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat sipil seperti aktivis HAM, lingkungan, buruh, mahasiswa, jurnalis, atau pegiat anti korupsi. Analisis masalah dalam konteks demokrasi, yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Pasal-pasal yang bersifat karet misalnya seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau pasal ketertiban umum kerap digunakan untuk menjerat aktivis. Hal ini menunjukkan hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. Selanjutnya ada melemahnya kebebasan berpendapat. Kriminalisasi menciptakan efek jera dan rasa takut atau chilling effect. Masyarakat menjadi enggan menyuarakan pendapat karena khawatir dipidana, sehingga ruang demokrasi menyempit. Yang ketiga ada ketimpangan kekuasaan, yaitu aktivis dan masyarakat sipil sering berada pada posisi lemah berhadapan dengan negara atau korporasi besar yang memiliki akses terhadap aparat dan sumber daya hukum. Yang keempat ada rusaknya kepercayaan publik, yaitu ketika hukum digunakan secara tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap negara, aparat penegak hukum, dan demokrasi itu sendiri akan menurun. Menurut pendapat saya, kriminalisasi aktivis merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Demokrasi sejati tidak anti kritik, justru membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Aktivis yang menyuarakan kepentingan publik seharusnya dilindungi, bukan dipidanakan. Jika negara lebih memilih membungkam suara rakyat daripada memperbaiki kebijakan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Solusi terhadap masalah kriminalisasi aktivis, yang pertama ada reformasi hukum, yaitu meninjau dan merevisi pasal-pasal karet yang rawan disalahgunakan. Yang kedua ada penegakan hukum yang independen, contohnya itu menjamin aparat penegak hukum bersifat netral dan profesional. Yang ketiga itu ada penguatan masyarakat sipil, contohnya itu mendorong solidaritas antar aktivis, akademisi, dan media. Yang terakhir itu ada pendidikan demokrasi, contohnya itu menanamkan nilai demokrasi, HAM, dan kebebasan berekspresi sejak dini. Selanjutnya ada contoh kasus dari kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di bidang HAM dan lingkungan. Masalahnya itu Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dilaporkan kepada polisi setelah membahas dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis tambang di Papua melalui kanal di YouTube. Analisis demokrasinya, kasus ini menunjukkan bagaimana Undang-Undang ITE digunakan untuk membungkam kritik publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan isu HAM. Jadi kesimpulannya, kriminalisasi aktivis adalah masalah serius dalam demokrasi karena mengancam kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika negara menjamin ruang aman bagi warganya untuk bersuara. Solusi utama terletak pada reformasi hukum, penegak keadilan, dan penguatan masyarakat sipil. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.